Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan begitu banyak nikmat yang tak terhitung dan tak terbilang hingga hari ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, nabi yang menjadi tuntunan kita, suri teladan kita hingga akhir zaman. Baik, perkenalkan, nama saya Jumarni N, salah satu mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Unisma Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya wirausaha di kalangan generasi muda. Wirausaha merupakan penggabungan dari dua kata, yakni kata wira dan usaha, di mana wira berarti pahlawan, pejuang, berbudi luhur, pemberani, manusia unggul. Sedangkan kata usaha berarti pekerjaan atau amalan atau perbuatan. Nah, dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya wirausaha itu ialah suatu kegiatan usaha atau bisnis mandiri dengan segala kondisi, sumber daya dan upaya yang dibebankan pada pelaku usaha, atau kita istilahkan dengan wirausahawan, untuk mengenali produk, menentukan konsep dan proses produksi, serta menyusun strategi hingga mengatur pemasaran dan permodalannya. Tujuannya apa? Tentunya ialah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan sebuah produk diolah sebelumnya. Kewirausahaan adalah salah satu cara yang dapat membantu mengurangi pengangguran di sebuah negara. Kenapa? Karena para pemuda dibimbing untuk mandiri. Selain itu, mereka dilatih untuk out of the box, memiliki pemikiran out of the box, keluar dari zona nyaman dan berani mengambil resiko. Dengan adanya pemikiran seperti ini, tentunya para pemuda bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk dirinya, dan bahkan bisa juga memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga tentunya dapat memicu pertumbuhan ekonomi di sebuah negara dan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Disadari atau tidak, para pemuda memiliki peranan yang sangat besar dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana kita bisa melihat fakta sejarah mulai dari pergerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, bahkan pada pergerakan mahasiswa tahun 1998 yang meruntuhkan Orde Baru selama 32 tahun hingga pada masa reformasi, itu tidak lepas dari perjuangan para pemuda yang kita istilahkan pada saat itu adalah mahasiswa. Dan fakta historis ini menjadi bukti bahwa para pemuda memiliki peranan yang sangat besar sebagai pionir dalam perjuangan pembaruan, pergerakan, bahkan pembangunan di sebuah bangsa. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden kita, Insinyur Soekarno, yang mengatakan bahwa berikan aku 10 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Dan ini menandakan bahwa memang pada dasarnya para pemuda memiliki peranan yang sangat besar, termasuk dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, dari fakta-fakta tersebut, ini bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa memang generasi muda adalah generasi yang paling bagus untuk bisa melakukan wirausaha. Kenapa? Karena selain bisa memberdayakan dirinya sendiri, bahkan bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Dan di dalam Islam sendiri, anjuran berwirausaha itu sangat diperkenankan. Bukankah Rasulullah yang menjadi suri teladan bagi kita semua pada hari ini, pada saat beliau hidup dari masa kecil sampai kemudian beliau wafat, itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mengais rezeki adalah dengan jalan berwirausaha. Begitu pula dengan para sahabat-sahabat yang mengikuti beliau, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, ya tentunya itu merupakan gambaran para wirausahaan yang sukses. Maka kenapa tidak kita mengikuti jejak langkah Rasulullah dan para sahabatnya, sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Selanjutnya dijelaskan pula pada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, dari kedua ayat tersebut, ini bisa menjadi landasan bagi kita semua untuk bisa berwirausaha. Kalau di Al-Quran sendiri telah dijelaskan tentang anjuran untuk mencari rezeki dengan jalan berwirausaha atau berdagang, maka apa yang menjadi halangan atau kendala bagi kita semua untuk tidak berwirausaha? Apalagi kita sudah tahu keutamaannya dan manfaatnya bagi diri kita sendiri dan manfaat bagi orang banyak. Seorang pemuda yang cerdas tentunya tahu atau bisa mengambil langkah yang tepat untuk bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, bahkan untuk negaranya. Maka ayo mari kita berusaha dengan cara berwirausaha mulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Dan selanjutnya dijelaskan pula pada Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dari ayat tersebut diketahui bahwa dalam Islam tidak seharusnya kita meninggalkan generasi yang lemah, termasuk dalam bidang perekonomian. Kenapa? Agar kita tidak mewariskan beban yang berat kepada generasi kita berikutnya. Sehingga sudah sewajarnya lah kita membangun perekonomian yang kuat, yang sejahtera, agar kita bisa meninggalkan generasi dengan ekonomi yang kuat, bukan ekonomi lemah. Sebagai kesimpulan, wirausaha sangat ideal dilakukan selagi masih muda, demi mendatangkan manfaat yang lebih besar untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka, mari berwirausaha selagi masih muda. Sekian dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.